Salam saudara yang terkasih. Saat ini saya sedang berada di Palasio di Semolowaru bersama dengan teman. Kita jalan-jalan dan memang terkadang kita membutuhkan seperti handphone perlu di recharge. Kadang kita kalau cuma di rumah saja selama pandemi ini juga tegang, stres, dan perlu recharge untuk sekedar jalan-jalan. Namun demikian tetap juga yang penting adalah di recharge dengan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk tetap mengisi hati dan pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dari dalamnya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan untuk dikuatkan, dihiburkan, menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari saya ajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari surat Filipi, Perjanjian Baru, dari Filipi pasal 3 ayat 17-21 yang membahas tentang warga kerajaan surga, bahwa kita sebagai orang percaya kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 17-21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Saudara yang terkasih, di antara kita, adakah kita yang saat ini sudah mempunyai paspor? Sebuah paspor yang kita miliki, kalau kita sudah memilikinya, sudah jadi, tentu kita senang. Itu menunjukkan bahwa saudara sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan berhak untuk mengunjungi negara-negara yang bisa menerima paspor kewarganegaraan Indonesia, yang menunjukkan kalau saudara adalah warga negara Indonesia yang sah dan bebas pergi kemana saja dengan paspor itu. Bersama dengan Yesus di dalam kekalan, itulah sukacita tertinggi setiap orang percaya. Dan di zaman milenial yang serba canggih ini, ada satu pertanyaan yang sering jadi pergumulan seseorang. Pertanyaan itu adalah, apa tujuan hidup saudara di dunia ini? Apakah sekedar makan-makan, jalan-jalan, traveling, ataukah hanya sekedar kerja-kerja, atau apa? Apakah saudara ingin menjadi milioner? Apakah saudara ingin menjadi orang terkenal? Apakah ingin mempunyai jabatan pangkat yang tinggi? Apakah ingin menjadi orang yang terpandang, dihormati di mana-mana? Atau apa? Di sini Paulus menekankan orang percaya untuk mengikuti teladannya. Kitab suci mencatat kehidupan dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, supaya kehidupan mereka yang baik itu bisa kita tiru, bisa kita teladani. Paulus menyuruh orang-orang Filipi untuk mengikuti teladannya. Namun sebelumnya, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya, ia sudah lebih dulu menyuruh mereka untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi peta teladan orang percaya itu Yesus, bukan motivator, bukan pendeta, bukan gembala, maupun teladan yang tertinggi dan yang sebenarnya adalah Kristus. Paulus boleh kita jadikan teladan karena ia mengikuti Kristus. Apakah kita juga meneladani baik iman, kasih, dan teladan tindakan ketaatan tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Apakah itu Musa, apakah itu Gideon, apakah itu Daud? Apakah kita meneladani mereka? Atau kita lebih menaruh minat pada tokoh-tokoh sekuler di dunia ini?
Kalau kita bisa menjadi teladan ataupun bisa berbuat baik, apapun itu juga, apakah kita sadar bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri setiap orang percaya? Ataukah justru kita sombong mengaku bahwa kita memang cukup baik, atau bahkan mungkin kita menganggap diri kita ini lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain? Dan Paulus menyatakannya di dalam kesedihan. Ingat, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus sedang di dalam kesukaran, di dalam penjara. Namun dia tetap bisa bersukacita karena keselamatan yang sudah dia dapatkan dalam Yesus. Banyak orang percaya yang berjalan dengan fokus hanya memikirkan hal-hal duniawi. Mereka hidup di bumi dengan tidak merasakan kuasa kerajaan Allah. Ada yang berangkat pagi pulang petang, ada yang hanya tahu kerja, tapi tidak ada waktu bagi keluarga dan anak-anaknya. Ada yang sibuk mengumpulkan materi sampai lupa kesehatannya dan sebagainya. Bahkan dengan hal-hal duniawi tersebut, beberapa orang memahami suatu ibadah itu sama dengan unsur-unsur lahiriah duniawi. Mereka melayani, tetapi juga konsepnya adalah mencari keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan kesalahan yang sejati dalam Kristus itu mulai pelan-pelan tergeserkan dan terlupakan. Orang yang kasihnya pada hal-hal duniawi, berarti mereka ini belum dilahirkan kembali oleh Roh Allah, karena mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Paulus mengingatkan karena mereka secara eksklusif berhasrat untuk kehormatan, kemudahan, dan keuntungan mereka sendiri. Mereka hanya mempedulikan pembangunan, perkembangan, dan pertumbuhan gereja dalam arti fisiknya, gedungnya yang megah, ber-AC dan sebagainya, tapi tidak mempedulikan kerohanian jemaatnya yang justru sebagai persekutuan setiap orang percaya yang dibawa kepada Kristus yang seharusnya dilakukan. Paulus sering mengingatkan orang-orang Filipi di sini. Dikatakan bahwa air matanya adalah bukti bahwa ia tidak dimengaruhi oleh kecemburuan atau kebencian atau kecenderungan untuk mencaci atau oleh kemarahan orang yang meluap-luap, yang melayani dengan mereka sendiri, dengan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Tetapi Paulus dengan semangat yang saleh, karena melihat gereja yang saat itu dihancurkan dengan cara yang sangat menyedihkan. Ajarannya sudah mulai menyimpang, kesesatan sudah mulai ada di mana-mana. Nah, dia mengingatkan seluruh jemaat Filipi untuk kembali pada apa yang diajarkan oleh Kristus. Apakah kita merasa sangat berduka untuk begitu banyak musibah yang dialami banyak gereja saat ini? Apakah kita peduli? Ada begitu banyak pembangunan gereja-gereja yang tersendat, tidak boleh beribadah dan sebagainya. Mereka membangun tapi tidak ada dana dan sebagainya. Kita yang berkelebihan, adakah kita peduli terhadap mereka, terhadap saudara-saudara pelayan hamba Tuhan yang demikian? Mereka yang dikatakan ciri-cirinya adalah mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, yaitu ciri-cirinya penipu. Dan ini dianggap sebagai musuh Kristus, sekalipun dia melayani dalam nama Kristus. Tapi kalau dia menipu jemaat, apakah itu dengan persembahan, apakah itu dengan persepuluhan, apakah itu dengan sekedar program-program, hanya sebatas program-program, itu dianggap sebagai penipu, musuh Kristus. Jadi yang dibicarakan Paulus bukan tentang musuh-musuh yang terang-terangan ingin merusak suatu pengajaran dalam Kristus, tetapi tentang para penipu dan pemboros yang menginjak-injak kekuatan Injil yang menyelamatkan hanya demi ambisi atau perut mereka sendiri yang secara terbuka menentang Kristus. Jadi mereka malah pelan-pelan menggeser pengajaran Kristus, pengajaran Injil yang tetap menjadi pengajaran yang enak didengar telinga saja, yang mengenakan telinga, yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu yang diajarkan dan itu yang ditegur oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan di situ adalah mereka adalah musuh salib Kristus.
Salib itu berarti seluruh misteri penebusan. Tetapi mereka membatalkan manfaat kematian Yesus dengan menyatakan berita-berita yang lain. Berita-berita yang kelihatannya mirip dengan kekristenan, tapi sebenarnya tidak membawa orang pada Kristus. Ini yang makin membahayakan. Makin mirip, makin membahayakan. Seperti uang palsu. Makin mirip dengan yang asli, itu makin membahayakan. Demikian juga kekristenan. Ajaran yang makin mirip dengan kekristenan, tapi sebenarnya menolak karya penyaliban Yesus, itu yang paling bahaya. Dikatakan di situ mereka menghindari salib dan tidak siap untuk melibatkan diri mereka dari bahaya demi mengikut Kristus. Jadi mereka tidak mau bercapek-capek ya, menderita karena ikut Yesus, atau karena memberitakan firman, atau karena menginjil atau misi. Mereka hanya berpura-pura menjadi sahabat, tetapi sebenarnya mereka adalah musuh Injil. Paulus menggunakan istilah salib berarti seluruh pemberitaan Injil. Jika ada siapapun orang dalam Kristus, biarkan dia menjadi ciptaan baru dan seharusnya dibawa makin dekat mengenal Kristus, mengenal Juru Selamat dengan benar. Paulus dengan jelas menjelaskan ciri-ciri seteru Kristus. Yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kalau saudara di tempat saudara melayani ataupun bergereja ada ciri-ciri yang seperti Paulus sebutkan ini, silakan saudara mempelajarinya dengan baik dan mengambil keputusan apakah masih melayani di sana ataukah mencari tempat lain yang lebih layak, yang lebih membawa saudara makin dekat dengan Juru Selamat, makin mengenal Juru Selamat atau tidak. Kita bahas pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Yang Allahnya adalah perut, sebagaimana mereka menekankan ketaatan terhadap sunat dan upacara-upacara lainnya. Mereka tidak melakukannya karena semangat untuk melakukan hukum Taurat sebenarnya, tetapi dengan pandangan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jangan kita menjadikan pelayanan apapun itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mencari untung, untuk popularitas dan sebagainya. Tapi lakukanlah semuanya itu semata-mata karena cinta Tuhan, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Sebab Allah yang kita layani itu Maha Tahu. Dia tahu semuanya, semuanya terang benderang, terbuka di hadapannya. Saudara mau menipu, saudara mau munafik, Tuhan tahu. Saudara melayani dengan tulus atau tidak, Tuhan tahu. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi sang rasul di sini menyatakan dengan keyakinan yang besar bahwa kemuliaan yang mereka sombongkan akan ditukar dengan aib. Nah, biasanya orang itu jatuh dalam pelayanan itu saat dia mengalami ketenaran, populer, sudah dikenal di mana-mana, diundang kemana-mana. Hati-hati, saudara akan mendekati dengan kejatuhan. Karena Allah yang kita sembah itu cemburu. Kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Siapapun saudara tidak berhak untuk menikmati sanjungan, pujian. Dan kalau saudara mendapatkannya, segera kembalikan kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang berhak mendapatkan pujian dan hormat serta kemuliaan. Karena itu kita jangan sombong saat kita sudah mulai melayani, saat pelayanan kita diterima di mana-mana. Apalagi kalau skala pelayanan kita itu sudah besar, sudah berkibar di mana-mana. Kita mulai besar kepala. Gambar kita ada di mana-mana, kita diterima, diundang di mana-mana, kita mulai bangga. Wah, boleh juga kita. Nah, itu hati-hati, kita akan jatuh ke sana. Dan iblis memang menyediakan itu. Segala kehormatan dan pujian dia janjikan. Kalau saudara tidak memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, maka iblis akan memberikan tawaran yang menarik buat saudara untuk keluar dari ajaran yang benar. Apalagi kalau kita sudah merasa besar. Jadi bahwa semua itu di dalam pelayanan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau pergi, kalau kita mau menjangkau, kalau kita mau menginjil, baik kemauan maupun kemampuan, itu Roh Kudus yang memberikan
maka tidak ada satu bagian pun dari kita yang perlu kita banggakan. Karena itu semua dari Roh Kudus. Tanpa Dia beri kemauan dan kemampuan, kita pasti tidak akan mau. Kita lebih memilih tidur di rumah, enak, nonton TV dan sebagainya. Jadi saudara mengerjakan pelayanan apapun demi kemuliaan Tuhan, itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan dompleng kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, di Filipi, Kristus tidak dapat diberitakan oleh mereka secara murni. Injil yang disampaikan, firman yang disampaikan itu sudah mulai diselewengkan. Mereka hanya mempertimbangkan kemudahan dan keuntungan mereka sendiri. Asal mereka untung, mereka ajarkan, supaya terus-menerus mereka mendapatkan itu. Mari kita mengarahkan seluruh motivasi pelayanan kita hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan yang lain. Firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan kesudahan mereka, ini peringatannya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Dan ini sungguh mengerikan. Rasul Paulus menambahkan ini agar orang-orang Filipi terkejut was-was dengan bahaya itu, akan lebih berhati-hati dalam menjaga agar mereka tidak terlibat dalam kehancuran orang-orang yang seperti itu, yang menyelewengkan firman, yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Injil itu adalah berita keselamatan di dalam Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Filipi itu menggesernya dengan hal-hal duniawi. Nah, bukankah di zaman sekarang, di era sekarang juga banyak yang demikian. Gereja-gereja juga banyak yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang pragmatis, yang simpel-simpel, yang bahkan yang dinominasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Firman Tuhan hanya dicomot, sekedar disomot begitu saja, tanpa ada penguraian, tanpa ada penggalian, tanpa ada takut dan gentar untuk menyampaikannya kepada jemaat, supaya Tuhan dikenal lebih mendalam baik maksud dan kehendaknya. Ini berujung pada kehancuran gereja di sana. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan pembicaraan kita di sini, semua yang kita bicarakan, semua yang kita gali adalah tentang surga. Dan itu bukan petunjuk yang kosong. Yang di dalamnya para pelayan Injil yang terbiasa berpura-pura, yang hanya memuliakan diri mereka sendiri, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan Rasul Paulus dengan tegas menegur karena mereka tidak bercita-cita untuk mengarahkan jemaat untuk ke surga, untuk makin mengenal juru selamat. Mereka mempedulikan hanya hal-hal yang duniawi. Nah, apakah kita juga memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang surga, tentang hidup yang kekal? Apakah kita sudah memprioritaskan dalam hidup ini? Memang benar, kita berbaur dengan orang-orang yang tidak percaya, bahkan juga dengan orang-orang percaya yang munafik. Kita juga membutuhkan daging dan minuman, dan juga keperluan lainnya seperti keuangan dan sebagainya, kenyamanan. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus fasih dan familiar dengan surga di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita dengan penuh kasih. Kalau itu tidak ada sama sekali, saudara tidak mempunyai selera rohani untuk memuliakan Tuhan, saudara bisa menanyakan diri, apakah aku termasuk warga kerajaan surga? Kita harus mati bagi dunia agar Kristus dapat hidup dalam kita, dan agar kita pada gilirannya dapat hidup bagi Dia. Renungkan saudara, saat ini kita hidup untuk siapa? Apakah hanya untuk keluarga? Apakah hanya untuk anak-anak? Apakah hanya untuk perusahaan? Apakah hanya untuk kesenangan? Atau sebaliknya hanya untuk Tuhan? Dan semuanya itu akan berimbas kepada yang lain-lainnya. Kalau kita sudah menomorsatukan Tuhan, tentu yang lainnya akan ditambahkan. Saudara, saya mempunyai teman pelayanan. Dia mempunyai sahabat yang baik.
mantan Kapolda di salah satu provinsi di Kalimantan. Sahabat saya ini sering mengajak dia untuk masuk dalam pelayanan, untuk mendukung pelayanan. Tapi dia selalu menolak, padahal dia sudah pensiun. Alasannya macam-macam, selalu menolak, selalu menghindar kalau diajak pelayanan. Dan sekarang dia terkena stroke, kanker otak, Alzheimer, pikun, dan sudah dipanggil Tuhan. Mobil mewahnya 4, mangkrak semua. Karena istrinya tidak mau mobil itu dipegang oleh orang lain selain suaminya. Mereka juga tidak mau mobil itu disopir oleh sopir pribadinya. Nah, kita bisa melihat betapa melekatnya pada hal-hal duniawi seperti itu, terjerat dengan kenyamanan. Nah, surat Filipi ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk mengingatkan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Kristus. Dia membuktikan bahwa kewarganegaraan kita ada di surga. Para anggota jemaat tidak boleh dipisahkan dari kepala mereka, yaitu Yesus sendiri. Jadi kepala jemaat itu Kristus. Kristus ada di surga, agar kita dapat disatukan dengannya kelak di surga. Secara roh, mengapa harus kita betah-betah tinggal terpisah dari dunia ini? Kita maunya tinggal di dunia terus menikmati kenyamanan, menikmati yang fana, menikmati yang sementara. Selain ancaman, di mana harta kita berada, firman Tuhan sebutkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena kenyamanan adalah jebakan yang mematikan. Sementara itu orang-orang lain diangkut dengan keinginan yang sia-sia. Dan Paulus ingin agar orang percaya cukup puas hanya dengan Kristus. Paulus membangkitkan orang-orang Filipi lebih jauh lagi untuk mengangkat pikiran mereka ke surga dan sepenuhnya terikat dengan Kristus. Karena tubuh yang kita bawa bersama ini bukanlah tempat kita yang kekal. Kita bisa jatuh sakit kapan saja. Sedikit sharing, tahun 21 bulan Desember saya terserang stroke. Tangan kanan dan kaki kanan saya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Bahkan menggerakkan satu jari saya kesulitan. Tapi puji syukur penghiburan Roh Kudus itu luar biasa. Saya tidak merasakan kesedihan atau apa sekalipun. Dokter sudah memvonis saya. Paling tidak 1 tahun lebih saya baru bisa belajar berjalan. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kesembuhan. 1 bulan kurang 5 hari saya sudah bisa berjalan. Dan 1 minggu kemudian saya mulai melayani KKR di Singkawang. Sungguh itu suatu penghiburan yang luar biasa, sekalipun fisik kita lemah. Tapi roh orang percaya itu yang ada di dalam Kristus itu tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Adalah aneh kalau misalnya saudara mengaku orang percaya, tapi tidak memiliki selera rohani. Tidak pergi memberitakan Injil, tidak melayani, tidak membagikan firman di dalam sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Aneh kalau sama sekali tidak ada selera rohani, tapi saudara pikir saudara sudah ditebus. Karena iman itu adalah karya kudus. Ada iman, ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, berarti ada buah roh, ada perbuatan baik di sana. Untuk memuliakan Tuhan, total memuliakan Tuhan, hidup bagi memuliakan Tuhan. Sudah tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang berkaitan dengan sekuler, tetapi semua itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mau harta kita, mau keuangan kita, talenta kita, pikiran kita, kekayaan kita persembahkan untuk Tuhan. Marilah kita pakai semua yang sudah Tuhan beri terhadap diri kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, sekalipun saat itu saya mengalami stroke dan tubuh saya lemah, tapi penghiburan Tuhan itu nyata. Tidak dengan hal rohani saya. Suara saya memang sedikit cadel saat itu. Saya khawatir suara saya juga terserang. Tapi puji Tuhan ada teman yang memberikan saran untuk membeli suatu obat. Saya membelinya.
dan pelan-pelan suara saya pulih. Maka saya bisa melayani, memberitakan Injil melalui sosial media, YouTube dan sebagainya di channel saya. Saya renungkan bahwa hidup ini sementara. Kita ini semua ini waiting list, masuk dalam daftar tunggu. Kalau hanya dipakai untuk hal-hal yang nilainya sementara, maka semuanya itu akan berakhir dengan sia-sia. Mari kita pakai untuk yang bernilai kekalan. Kita memprioritaskan untuk hal yang bernilai kekalan daripada yang fana. Kita pergi mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil, membagikan firman, bahkan kalau bisa memuridkan untuk melayani Tuhan atau mendukung pelayanan Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Juru Selamat dengan benar, supaya mereka percaya dan diselamatkan. Sebagai penutup, saudara-saudara, jerat hal duniawi ini sungguh mematikan dan kita harus waspada. Biasanya yang berkelimang harta itu susah diberitahu bahwa ada yang jauh lebih bernilai setelah kita dipanggil Tuhan. Setelah kematian itu bukan habis segalanya, tapi masih ada kehidupan yang sifatnya kekal. Nah, apakah kita di surga kelak ataukah kita binasa di dalam neraka tanpa juru selamat? Itu yang harus kita pikirkan. Memang tawaran dunia begitu menggiurkan. Apakah saudara mau terjerat di dalamnya? Dalam kekayaan itu, apapun yang sudah Tuhan berikan, itu ada tanggung jawab untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk membagikannya kepada sesama yang belum mampu, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan dalam hal pelayanan misalnya. Saudara diberikan kelebihan, saudara bisa mencari saudara-saudara yang kekurangan, tapi mereka mempunyai hati untuk melayani. Saudara juga bisa support lembaga-lembaga misi dan mereka yang melayani, mungkin secara pribadi atau bersinergi dengan mereka. Nah, apakah sudah melakukannya? Sudah melakukannya. Renungkan bahwa Kristus ada di surga, maka kita arahkan tujuan hidup kita ke sana. Kristus yang adalah berkat dan kemuliaan kita itu ada di surga. Karena itu biarlah jiwa kita tinggal bersama Dia di tempat yang maha tinggi. Hanya Kristus, hanya dari sumber itu saja harapan keselamatan menyinari setiap orang percaya. Kedatangan Kristus sungguh diinginkan oleh orang-orang Filipi pada saat itu, karena hal itu akan membawa keselamatan bagi mereka. Dan mati-matian Paulus memberitakan yang demikian. Yang lebih penting dari apapun di dunia ini adalah hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, kewarganegaraan kita ini di surga. Kita bertugas sebagai warga kerajaan surga sesuai dengan amanat agung yang sudah Tuhan berikan. Renungkan, saudara warga kerajaan surga atau hanya warga negara Indonesia? Ataukah saudara cukup puas hanya dengan itu? Ada yang mengatakan bahwa the ultimate goal is to be rest in peace in Jesus for us as a citizen of heaven. Renungkan, apa bukti saudara sebagai warga kerajaan surga? Buat apa saudara berkelimang harta kalau bukan menjadi keluarga kerajaan surga? Kalau hanya berakhir dengan kebinasaan tanpa juru selamat. Apa buktinya saudara murid Yesus? Apa buktinya saudara sudah menjadi warga kerajaan surga? Harta, kekayaan yang berlimpah, kesehatan, itu bukanlah bukti bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Murid Yesus memuridkan. Murid Yesus memberitakan Injil dengan giat, dengan penuh semangat dan sukacita, membagikan firman. Murid Yesus mengerjakan amanat agungnya. Sudahkah kita mengerjakan semuanya itu? Kalau saudara mengalami keterpurukan, kemiskinan atau apapun, jangan sedih kalau saudara sudah mempunyai juru selamat, karena kewarganegaraan saudara ada di surga. Banyak orang yang melihat Abraham kaya, tapi renungkan, dia adalah taat, menjadi teladan yang baik bagi kita yang di dalam Kristus. Nah, sudahkah kita taat? Sudahkah kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan?
lebih bagus lagi kalau orang itu kaya baik dalam materi maupun dalam hal rohani. Mari kita pergi mengerjakan amanat agung yang sudah Tuhan berikan. Karena itu, beritakan Injil dengan penuh sukacita. Berapa saat ini murid saudara? Berapa yang sudah di antara mereka mendengar berita Injil dari saudara? Injil yang murni, bukan yang motivasi, bukan yang hanya untuk kepentingan mengenakan telinga mereka, baik melalui pembicaraan di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele, tapi jari saudara saat mengirimkan firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau saudara mendoakannya dan Roh Kudus bekerja, tetap orang melihat firman Tuhan yang dibagikan itu. Yakinlah dan percayalah, kalau Roh Kudus bekerja, mereka akan dibuat Tuhan bertobat, percaya, dan diselamatkan. Soalnya kita renungkan bahwa di Eropa saat ini gereja-gereja besar sudah mulai banyak kosong. Banyak gereja yang sudah mulai sepi, mulai ditinggalkan, bahkan banyak yang mulai tutup. Bahkan ada beberapa yang mulai beralih fungsi menjadi museum. Mereka tidak pergi keluar mengerjakan amanat agung. Mereka tidak memuridkan yang transformatif dan berlipat ganda. Mereka hanya kumpul-kumpul terus di dalam gereja. Bagaimana mereka bisa bertumbuh, bagaimana mereka bisa merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan kalau tidak pergi keluar. Dan kalau kita renungkan, kita perhatikan, di Jerman itu adalah tempat lahirnya gerakan reformasi dan para tokoh reformator yang hebat-hebat. Sekarang mulai sunyi, mulai sepi, mulai senyap. Tinggal jemaat yang tua-tua, dan itu pun hanya beberapa orang saja. Mengapa mulai sepi? Sekali lagi, karena mereka tidak mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam amanat agung. Mereka hanya kumpul-kumpul saja di dalam. Gereja yang tidak mengerjakan amanat agung juga akan demikian, tinggal tunggu waktu saja. Anak-anak muda sekarang kalau kita perhatikan, mereka lebih suka pada gadgetnya, laptop, handphone, dan sebagainya. Mereka lebih mudah memilih para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang mereka hanya senangi. Dan ini adalah kesempatan bagi para penyesat, hamba-hamba Tuhan palsu, mengajarkan hal-hal yang menyimpang. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan yang begitu setia dengan firman Tuhan, tidak melakukan dengan pelayanan dengan cara yang sama, tidak menjangkau mereka, maka nasib mereka akan dibawa oleh para penyesat itu. Karena mereka bisa meliput khotbah siapapun dari YouTube menurut kemauan mereka, menurut kesukaan mereka. Dan kalau ini tidak diantisipasi, gereja akan semakin sepi. Anak-anak muda akan makin susah diajak ke gereja, diajak untuk bersekutu dan sebagainya. Mereka juga bisa memilih gereja mereka yang mereka senangi, bahkan juga dari gereja yang online, tanpa harus berjemaat, tanpa harus bersekutu dan sebagainya. Karena pada dasarnya mereka senang diatur-atur. Dan kalau gereja tidak mengantisipasinya, tidak mengerjakan semua itu, maka selesai sudah dalam beberapa tahun ini. Gereja harus mengantisipasinya sekarang juga. Sudahkah kita memuridkan mereka? Sudahkah mereka kita perlengkapi sampai mereka juga bisa memberitakan Injil, memuridkan orang lain, anak lain, dimanapun mereka berada dalam komunitasnya maupun persekutuannya. Sehingga kalau semua gereja, jemaatnya dilengkapi dan melakukan permuridan yang transformasional, maka kekristenan di Indonesia khususnya akan tumbuh luar biasa. Jadi kiranya gerakan pelipat gandaan melalui pemuritan ini menjadi suatu gerakan yang total bersama-sama di seluruh gereja bagi kemuliaan Kristus. Matius 28 ayat 18 firman Tuhan katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Apakah ada pemberitaan dari gereja, ada pendalaman Alkitab di gereja kita? Apakah masih ada doa fajar, doa malam,
di gereja kita, apakah bisa memperlengkapi jemaat untuk bisa memuridkan sehingga mereka bisa menginjil dan menjaga di dalam komunitas mereka. Yang terakhir, saudara, prioritas utama hidup orang Kristen adalah memuliakan Tuhan, adalah bertuju pada hal-hal yang bernilai kekekalan. Tujuan hidup kita menjadi warga kerajaan surga bersama Yesus. Prioritas hidup orang percaya pergi memberitakan Injil, mengerjakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan. Kerja dulu, baru ada upah. Saudara merasa sudah ditebus, mengapa ayo macam-macam? Saudara yang merasa sudah ditebus, kok malah minta macam-macam baru mengerjakan perintah Tuhan? Nah, kalau saudara menjadi bos, renungkan. Kalau setiap hari karyawan saudaranya, oh bos saya itu baik, bos saya itu murah hati, tapi mereka tidak mengerjakan tugas pekerjaan utama. Sebagai bos, saudara sikapnya bagaimana? Tentu kesal. Kebanyakan orang minta persekot dulu, minta DP dulu, minta bukti dulu baru percaya. Nah, ini yang celaka. Banyak juga yang mempelajari semacam produk knowledge ya, sampai tua, tapi tidak tahu bagaimana berjualan, bagaimana mendapatkan pelanggan dan sebagainya. Karyawan yang hanya memuji-muji tuannya tapi tidak mengerjakan tugas utamanya, itu pasti dipecat. Saudara, semoga kita semua hari ini rindu dibakar oleh Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya kita rindu untuk pergi menjangkau, memberitakan Injil dan sebagainya, dan siap kalau diperlukan kapan saja dipanggil Tuhan, kita siap. Dipanggil di tempat manapun kita siap. Jadi bukti bahwa kita adalah warga kerajaan surga adalah mengerjakan perintah yang utama, yaitu amanat agung. Kita semua melakukannya dengan sukacita karena kita ini warga kerajaan surga, bukan karena kita baik, tetapi karena Allah yang kita sembah dalam Kristus itu sungguh baik. Makanya kita bersukacita, giat, berkobar-kobar bagi kemuliaannya, dan kita bisa hidup total memuliakan Tuhan. Maka saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.